Salam, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pada hari ini saya rindu sekali untuk membagikan tentang kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian yang terambil di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Ayat ini mungkin sering kali kita dengar, akan tetapi saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru. Sehingga ketika saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan yang sama, akan tetapi kita menemukan pengertian dan pemahaman yang baru yang terus memperbaharui kehidupan kita dan memberikan kesegaran di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Untuk itu saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara mengucap syukur tentunya ini adalah satu bagian yang terpenting yang selalu ditekankan di dalam pengajaran tentang kekristenan. Bukan saja kita menjadi orang yang berhasil dan sukses, barulah kita menjadi orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi juga ketika kita mengalami kegagalan, kepahitan, kesulitan, dan hal-hal buruk yang menimpa di dalam setiap kehidupan kita, kita sebagai orang percaya kita harus mengucap syukur dalam segala hal di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sedikit saya menceritakan latar belakang penulisan teks ini. Jadi jemaat Tesalonika ini adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi kedatangan Rasul Paulus dalam menjalankan misi Allah, yang pada saat itu akhirnya jemaat-jemaat orang Tesalonika menerima dan merespon dengan baik tentang kebenaran firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dan ketika mereka membuka diri terhadap firman Tuhan, dan firman Tuhan itu telah memerdekakan kehidupan mereka. Bahkan pada saat itu orang-orang percaya yang telah dilayani oleh Rasul Paulus telah membuat gempar sekitar kota Tesalonika. Akhirnya pemerintah turun tangan dan mulai merencanakan dan menangkap sekaligus untuk menganiaya Rasul Paulus. Dan pada saat itu Rasul Paulus terancam dan terpaksa Paulus harus melarikan diri dari kota yang satu ke kota yang lain. Nah, ketika Rasul Paulus melarikan diri ke satu kota dan ke kota yang lain, pada saat itu Rasul Paulus mendapatkan satu kabar berita dari teman rekan sekerjanya di dalam Kristus yang bernama Timotius. Bagaimana Timotius menceritakan kepada Rasul Paulus bahwa orang-orang yang ada di Tesalonika pada saat ini sedang mengalami satu pertumbuhan iman di dalam pengenalan akan Kristus. Walaupun saudara-saudara, Timotius memberikan satu kabar yang tidak mengenakan. Bagaimana keadaan orang-orang percaya yang ada di Tesalonika pada saat itu dalam keadaan yang sangat tidak baik. Mereka dalam penindasan, mereka dalam penganiayaan yang diperlakukan oleh pemerintahan Romawi pada saat itu. Sehingga inilah yang membuat Rasul Paulus rindu untuk menuliskan surat Tesalonika dan menanamkan nilai-nilai pengajaran yang benar, bahwa Rasul Paulus meminta orang-orang percaya yang ada di Tesalonika untuk tetap tabah menghadapi penderitaan, menghadapi penganiayaan, bahkan yang menimpa hal-hal buruk di dalam kehidupannya ketika mereka ada di dalam Kristus. Sehingga dikatakan dari dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Saudara-saudara yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam hal ini Rasul Paulus mengajarkan kepada orang-orang percaya yang ada di Tesalonika untuk memaafkan mereka yang telah menganiaya mereka, yang telah menindas mereka, bahkan melakukan mereka semena-mena ketika mereka mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan Rasul Paulus mengajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lebih daripada itu, Rasul Paulus juga mengajarkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika
untuk selalu bersukacita, untuk selalu berdoa, bahkan tak kalah penting, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal di dalam Kristus Yesus. Pertanyaan yang sangat menarik sekali, saudaraku. Sudahkah kita berusaha mengucap syukur dalam segala hal? Bukan saja ketika kita menerima yang baik daripada Tuhan, tetapi juga ketika kita menerima sesuatu yang tidak baik, yang tidak mengenakan, diizinkan terjadi oleh Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Saudara yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini datang bagi kita yang terambil di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 mengajarkan saudara dan saya untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Menarik sekali, dalam ayat ini secara tensis dalam bahasa Yunani terdapat kata kerja present imperatif yang artinya sesuatu yang harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi bunyinya kalau diterjemahkan, mengucap syukurlah kamu terus-menerus dalam segala keadaan, dalam setiap keadaan. Akan tetapi timbul pertanyaan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Apakah mungkin bagi kita untuk mengucap syukur senantiasa secara terus-menerus dalam setiap keadaan? Saya mengajak kita untuk berpikir sejenak. Mungkin gak kita mengucap syukur senantiasa terus-menerus dalam setiap keadaan? Saudara-saudara yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita. Jadi perintah Tuhan ini sangat menarik. Perintah Tuhan ini sangat-sangatlah menarik. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita sebagai orang percaya untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, secara terus-menerus. Namun timbul pertanyaannya, mungkin gak kita dapat mengucap syukur dalam segala hal, dalam setiap keadaan? Kalau mengucap syukur sekali-kali, oke. Tapi dalam segala keadaan, secara terus-menerus, mungkin gak? Saudara, ketika saya mengamati tentang kebenaran firman Tuhan dan saya merenungkannya, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak mungkin memberikan satu perintah kepada saudara dan saya jikalau saudara dan saya tidak mampu melakukan perintah Tuhan ini. Walaupun sepertinya berat mengucap syukur dalam segala hal, tetapi saya yakin dan percaya setiap perintah Tuhan yang ditunjukkan kepada saudara dan saya pasti bisa dilakukan selama saudara hidup di dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus ini meminta orang-orang yang percaya yang ada di Tesalonika untuk tetap tabah menghadapi penderitaan, untuk tetap tabah menghadapi penganiayaan yang menimpa mereka di sana. Nah, di dalam menghadapi penderitaan, di dalam menghadapi penganiayaan, salah satu kunci kekuatan orang percaya adalah ketika kita mengucap syukur kepada Allah. Jadi saudara, pesan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal. Pada saat itu jemaat Tesalonika dalam keadaan yang tidak enak dalam menjadi kehidupan sebagai orang percaya. Mereka pada saat itu berada dalam penekanan, penderitaan, penindasan, penganiayaan, kelaparan dan sebagainya. Akan tetapi Rasul Paulus sebagai hamba Allah mengajarkan pengajaran yang benar di dalam Tuhan agar mereka selalu tetap mengucap syukur dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Biarlah firman Tuhan yang singkat pada hari ini mengajarkan kita, apapun situasi kondisi dalam kehidupan kita, entah itu baik ataupun tidak baik, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengapa kita harus mengucap syukur, saudara-saudara? Karena mengucap syukur adalah satu bagian yang sangat dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, karena dengan mengucap syukur kita dapat mendatangkan suatu mujizat Allah atas kehidupan kita. Saudara, ingatkah peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya melakukan perjalanan? Ketika Yesus Kristus dan murid-muridnya melakukan perjalanan, di setiap perjalanannya ia menemukan orang-orang yang mengalami sakit penyakit,
Dan pada saat itu Yesus menyembuhkan. Sehingga begitu banyak orang berbondong-bondong datang untuk mengikuti Yesus. Saya tidak tahu apakah orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena melihat Yesus sebagai pelaku mujizat, ataukah dia mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan. Tetapi apapun alasannya itu, yang jelas begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ketika itu hari sudah malam. Murid-murid Yesus memerintahkan agar orang-orang banyak ini kembali pulang. Akan tetapi timbullah rasa iba belas kasihan Tuhan terhadap orang banyak ini. Apabila mereka diizinkan pulang begitu saja, maka mereka akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Mereka akan mati kelaparan di tengah jalan. Lalu Tuhan Yesus memberikan satu perintah kepada murid-muridnya untuk menyediakan makanan bagi mereka. Setelah itu murid-muridnya mencari makanan, dan didapatinya lah 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan apalah artinya untuk memberikan makan 5.000 orang banyaknya. Akan tetapi 5 roti dan 2 ikan ketika di tangan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, ketika di tangan Tuhan Yesus, itu memiliki satu dampak yang begitu luar biasa. Ketika Tuhan Yesus membawa 5 roti dan 2 ikan, dia menengadahkan ke langit dan ia mengucap syukur kepada Allah. Dan pada saat itulah terjadi suatu mujizat yang besar. Sehingga melalui 5 roti dan 2 ikan itu dapat memberi makan sebanyak 5.000 orang. Oleh sebab itu, tetaplah mengucap syukur, karena mengucap syukur merupakan bagian yang sangat dikehendaki oleh Allah, dan mengucap syukur juga dapat mendatangkan mujizat Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.